Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi. Kita pilih yang bagus ya. Oke. Ya, Teh Eli sudah bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Bergabung dengan bagus. Nah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kelihatan ya sekarang ya? Ya, jelas. Ya, ya, Alhamdulillah. Sehat kan, Teh? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Walaupun belum bisa aktif ke kampus ya, Teh ya? Iya, betul. Karena pandemi begini dan perkuliahan juga kita gunakan ya platformnya online begitu ya. Pembimbingan juga, kemudian termasuk ujian juga ya, skripsi, disertasi, tesis semuanya serba online begitu ya sekarang ini. Ya, luar biasa. Teteh Iya. siap sarjana, ucapkan terima kasih banyak loh. Teteh sudah mau meluangkan waktunya buat berbagi Mm-mm. ilmu sama kita. Jadi Iya. biasanya kalau kita live itu eh, sebagian besar yang nonton mahasiswa tingkat akhir yang sekarang lagi berjuang menyelesaikan skripsinya supaya mereka bisa jadi sarjana. Nah, biasanya juga Mm-mm. dia tuh menyebar gak hanya di Yogyakarta tapi juga di seluruh Indonesia. Tadi ada yang teman-teman dari Kupang, dari Makassar, dari Bogor, kayak gitu. Nah, Ya, beberapa waktu alhamdulillah lalu, ya. ya, beberapa waktu lalu kita itu udah buat polling metode penelitian apa sih antar yang kalian suka dalam mengerjakan skripsi. Terus banyak yang jawab kualitatif, yang jawab kuantitatif itu sedikit banget karena katanya takut hitungan gitulah. Nah, sama saya juga sebenarnya juga takut hitungan. Sebenarnya penelitian kuantitatif itu asik ya Teh ya. Oh, asik banget ya. Nah, Jadi makanya dengan malam malam mm, makanya malam ini kita akan apa? Kita akan membawa tema tentang asiknya meneliti dengan kuantitatif. Tapi sebelum kita masuk, Rika mau memperkenalkan sedikit ke sahabat-sahabat semua calon-calon sarjana. Sebenarnya eh, Prof. Eli ini siapa sih? Kayak gitu. Kan biasanya kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang, kayak gitu. Nah, dari CV yang udah didapat, Rika dapat informasi nih bahwa Prof. Eli ini adalah salah satu guru besar di Prodi Kimia Universitas Negeri Yogyakarta. Benar nggak, Teh? betul, betul sekali. Aku dari 4 orang putra dan udah punya cucu ya, Teh? Udah punya, alhamdulillah ada satu cucu. Ya ampun, Baru nggak satu kelihatan tahun loh, Teh. usianya. Ternyata udah punya Nggak cucu. kelihatan ya. Iya, karena cucunya jauh. Nggak digendong. Oh Kalau ya, cucunya digendong baru kelihatan ya. ya. Teteh ini ternyata penelitiannya tuh banyak banget dan yang terbaru itu penelitian tentang kajian teknologi green synthesis non particle untuk mengembangkan bahan tekstil multifungsi ya Teh. Iya, Teteh betul, juga betul sekali. lulusan dari S1 IKIP Bandung, kemudian S2 ITB, kemudian S3-nya ITB. Mm-mm. Wah, pokoknya nggak diragukan lagi deh keilmuannya. Makanya malam ini tuh kita minta sedekahnya dari Teteh untuk berbagi sama calon-calon sarjana. Nggak boleh takut dengan yang namanya metode penelitian kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif itu juga sebenarnya asik ya Teh. Oh, asik banget ya. Bisa Nanti kita berbagi nggak lihat Teh? seperti Kira-kira apa. yang buat Iya. asik tuh apa sih Teh? Oke, ya langsung ya. Jadi kenapa sih Ya, dengan monggo. metode penelitian kuantitatif itu memang luar biasa mengasihkan ya. Sebenarnya pertama adalah eh, dari nanti generalisasinya itu adalah memang luar biasa bisa bersifat universal, bisa umum. Jadi berlaku untuk umum, kita bisa membuat suatu kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan kalau kuali itu kan sangat tergantung dari setting begitu ya. Jadi hanya berlaku kesimpulan itu untuk setting di situ, waktu di situ, subjek penelitiannya adalah seperti itu. Sedangkan kalau metode penelitian kuantitatif yang mana di situ karakteristik khasnya adalah
pengumpulan datanya itu melalui kegiatan pengukuran dan analisis yang mana ya data-data kuanti gitu ya dalam bentuk angka-angka, tapi tentunya itu sudah ada instrumennya ya. Kemudian yang terpenting lagi, kenapa bisa dibuat suatu generalisasi, karena di situ kita menggunakan jumlah sampelnya itu memang bisa berlaku untuk umum, bisa berlaku untuk populasi. Sedangkan kalau kuali kan hanya berlaku untuk sampel yang seperti itu gitu ya, tidak bisa dibuat generalisasi. Itu yang pertama. Jadi berlaku umum, sehingga kalau kita menyampaikan hasil penelitian ini ke pemangku kebijakan ya dalam bentuk angka-angka, dan sudah juga tentunya dilakukan uji signifikansi. Apa sih itu uji signifikansi? Yaitu dengan menggunakan analisis statistik. Mungkin kalau secara angka 4 dengan 5 itu berbeda begitu ya. Tapi setelah diuji statistik ternyata 4 dan 5 itu tidak berbeda secara signifikan. Jadi ada uji signifikansi, perbedaannya signifikan atau tidak gitu ya. Itu adalah disumbangkan oleh metode penelitian kuantitatif. Itu jadi dari generalisasinya. Kemudian ada lagi selain dari generalisasi yang bisa kita ambil, itu adalah dari kegiatan analisis data. Kalau metode penelitian kuanti itu, analisis data itu kita lakukan sudah di akhir saja sebelum kita menyusun laporan penelitian. Ceritanya seperti itu kan untuk analisis datanya. Sedangkan kalau kuali tentunya ada pembandingnya ya. Kalau kuali analisis datanya di setiap tahap. Baru selesai mengumpulkan ini langsung harus dianalisis ya kan, supaya bisa tahu lebih dalam lagi. Jadi di setiap tahap kita seringkali harus melakukan analisis data seperti itu. Sedangkan kuanti cukup nanti di akhir saja, karena dari awal itu kita sudah menyiapkan secara rinci prosedurnya. Jadi dia lebih statik begitu ya. Sedangkan yang kuali itu dia lebih dinamis begitu ya. Iya, kalau yang kuanti itu dari awal kita senang kan, tuliskan apa yang kamu rencanakan. Nah, saya memang orangnya senang seperti itu, sehingga apa yang mau kita rencanakan sudah kita siapkan begitu ya. Itu pas dengan metode penelitian kuantitatif. Tetapi misalnya Mbak kan ini mencari informasi ya ke Teteh terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Berarti saya bisa sebagai informan ya. Ini bisa menjadi penelitian kuali kan otomatis ya. Tapi berlaku hanya ya subjek penelitiannya seperti ini. Oke. Nah, kemudian juga penelitian kuantitatif itu orang lebih suka karena tadi ya kita bicara masalah angka, bisa kita melakukan kesimpulannya bersifat general, umum, kemudian juga dia lebih terencana, lebih sistematis gitu ya, karena hubungannya dengan melakukan penelitian itu tidak lain tidak bukan adalah melakukan kegiatan metode ilmiah. Karakteristik dari metode ilmiah adalah dia bersistem ya. Kalau bersistem itu berarti ada komponen-komponennya, kemudian masing-masing komponen itu saling berkaitan dalam rangka apa? Dalam upaya untuk tercapainya tujuan begitu ya, secara dan efisien. Jadi itu karakteristik khas yang menyebabkan sebenarnya penelitian kuanti itu sangat asik, karena kita hasil dari sini ya bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau kuali selalu dibandingkan dengan kuali. Kalau kuali dari teori yang dihasilkan dari penelitian itu harus diuji lagi sebagai hipotesis di penelitian selanjutnya gitu ya, sehingga benar nggak bahwa gambaran deskripsi dari hasil kuali ini bisa memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum atau tidak, jadi perlu diuji lebih lanjut. Sedangkan untuk kuanti bisa langsung, kesimpulan itu kan bersifat universal begitu ya, langsung. Nah, tetapi ya memang tadi sampelnya juga tertentu jumlahnya yang bisa mewakili populasi, minimal 20% dari populasi begitu ya. Itu jadi ada plus minusnya. Oke. Jadi asiknya saya balik tadi ke conclusionnya, kemudian ke analisis datanya, sekali saja cukup gitu ya, nggak usah capek-capek. Kemudian juga mungkin ini, kalau orang itu tidak terlalu kurang rasa sosial, sulit bersosialisasi, ya, sulit bersosialisasi itu lebih pas dengan kuanti, karena ada jarak antara peneliti dengan
data penelitian. Sedangkan kalau kuali kan memang instrumennya itu adalah si peneliti itu sendiri. Ya. Sangat ya, ya, benar-benar. ya, jadi subjektivitasnya sangat tinggi untuk kuali, tapi kalau kuanti dia lebih objektif seperti itu. Ya. Teh, teman-teman yang gunain metode kuanti tuh katanya gini, kuanti tuh palingan ribetnya yang di awal-awal aja, tapi kalau instrumen dan segala macamnya udah bagus di awal, nanti bab-bab berikutnya itu udah gampang banget katanya. Benar, Teh? Betul sekali, betul sekali. Saya sangat setuju. Jadi ribetnya itu hanya di awal, karena kita harus sudah menyiapkan berdasarkan teori. Jadi ada searching teori dulu ya. Oke, dari searching teori itu kita bisa menyusun hipotesis. Oke, nah yang mana hipotesis ini tentunya dugaan sementara sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang ingin kita selesaikan. Yang mana masalah itu tentunya ya fenomena yang terjadi di dalam kehidupan ya, seperti itu. Kita identifikasi masalahnya, dari sekian masalah yang banyak kita batasin gitu, nggak bisa semua masalah kita selesaikan. Dari pembatasan masalah muncullah rumusan masalah. Supaya rumusan masalah tersebut bisa kita cari jawabannya, maka kita searching teori di awal itu agak kuat, yaitu yang bikin ribet, teorinya harus kuat. Yang mana teori itu adalah mengungkapkan berbagai hal terkait dengan variabel dari penelitian kita, begitu ya. Nah, setelah teorinya agak banyak, maka kemudian kita menyusun kerangka berpikir ya. Oke, jadi punya permasalahan seperti ini di latar belakang masalah, kemudian kita ungkapkan berbagai ya cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang mana dari studi literatur itu menunjukkan oh ada hubungan antara variabel-variabel ini begitu ya, sehingga di situ kita bisa menyusun kerangka berpikirnya. Dari situ muncullah hipotesis. Dari hipotesis langsung kita melakukan kegiatan penelitiannya, prosedur penelitiannya gitu ya, dalam rangka menguji apakah hipotesisnya benar atau tidak. Sehingga kalau penelitian kuanti itu selalu ada namanya hipotesis penelitian gitu ya, berdasarkan teori yang ada. Oh, dari teori yang ada yang kuatnya hipotesisnya memang harus yang hipotesis kerja, misalnya terdapat perbedaan kemampuan komunikasi yang signifikan. Nah, kalau kuanti itu selalu ada kata signifikan antara misalnya peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model inquiry learning dengan peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning, seperti itu ya. Hipotesisnya kita udah, hipotesis penelitiannya seperti itu karena diperkuat oleh studi literatur begitu dari teori ya. Kemudian selain ada hipotesis penelitian, di dalam kuanti juga ada namanya hipotesis statistik. Jadi uji signifikansi apakah itu memang berbeda secara signifikan atau tidak, seperti tadi saya sampaikan antara 4 dan 5 gitu ya, berbeda atau tidak. Mungkin secara statistik itu ternyata tidak ada apa-apanya selisih satu angka itu. Maka perlu dengan uji statistik ya. Tetapi uji statistik juga tidak bisa di situ jumlah sampelnya sedikit, tetap harus banyak. Jadilah itu yang menyebabkan kenapa kuat ya, kesimpulannya bisa berlaku umum untuk penelitian kuanti karena bicara di situ harus mengikuti teknik samplingnya juga, random sampling, kemudian jumlah sampelnya juga harus mewakili populasi. Nah, itu mungkin yang beratnya itu, tapi yang beratnya selain itu juga tadi di awal kita sudah metode penelitiannya seperti ini langkah-langkahnya. Instrumennya juga harus sudah siap. Selain siap, instrumennya juga harus diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Validitas itu adalah menunjukkan bahwa oh alat ini bisa mengukur apa yang seharusnya diukur. Kalau berat badan berarti instrumennya timbangan untuk berat badan, jangan timbangan untuk karung, walaupun manusia gemuk seperti karung gitu ya. Oke, itu validitas. Itu Teteh, saya jadi langsung pengen timbang ini badan. Nah, kemudian ada reliabilitas, berarti dia keboleh ulangan ajeg, mau diukur sekarang, mau diukur 2 minggu lagi, atau berikutnya ya ajeg seperti itu. Jadi di situ kekuatannya ya, instrumennya ya agak ribet, di awal kan harus kita siapkan. Mau pedoman wawancara kah, maukah dia dalam bentuk tes misalnya, ataukah bisa survei, tidak masalah, tetapi di awal kita sudah siapkan yang mana indikator-indikator dari instrumen tersebut dikembangkan dari teori-teori yang sudah ada begitu ya. Udah, instrumennya cukup di awal.
langsung kita melaksanakan penelitian, tidak perlu di perjalanan, oh instrumennya harus ditambah. Ini kayaknya aspeknya kurang, berbeda dengan penelitian kuali. Jadi tahap awal, kemudian kita analisis, oh ada ingin menggali data ini lebih dalam, kita siapkan instrumen yang lain, mungkin di situ juga butuh triangulasi data dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, seperti itu ya Mbak ya. Ya, Teh, ini ada yang tanya, katanya kayak gini, kalau misalnya mau kuantitatif tapi nggak tahu programnya, mungkin yang dimaksud program statistik kali ya Teh. Itu gimana Teh? Iya. Oke, jadi statistik misalnya yang simple ada SPSS ya. Nah, jadi begini statistik itu, bisa aja tidak perlu kita menggunakan uji statistik, mungkin hanya kita munculkan dalam bentuk angka-angka dalam bentuk rata-rata atau mean, menghitung rata-rata, itu pakai kalkulator aja bisa atau Excel gitu kan. Di situ ada bagaimana cara menghitungnya average. Kemudian bisa menghitung mean-nya gitu ya, bisa menghitung modusnya, nilai yang sering muncul dan lain sebagainya. Tapi balik lagi kalau uji signifikansi tetap harus pakai uji statistik, itu juga harus tahu di situ. Kalau ingin mengetahui perbedaan itu signifikan atau tidak gitu ya dalam penerapan suatu metode, suatu model gitu ya, atau ingin tadi membandingkan kemampuan komunikasi antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, maka di situ dilakukan harus uji T gitu ya, membandingkan dua nilai rata-rata. Mungkin itu yang bikin sebenarnya nggak ribet, tinggal masukkan aja angka itu, kita pakai SPSS juga bisa langsung nanti keluar, oh dia apakah hipotesis nol yang diterima, ataukah hipotesis kerja yang diterima. Kalau hipotesis kerja yang diterima, oh berarti di situ berbeda secara signifikan. Kemudian dilihat dari nilai rata-ratanya, oh ternyata kelompok 2 lebih tinggi nilainya, oh berarti di sini bahwa kelompok 2 itu lebih baik dari kelompok 1 ya. Itu membandingkan dua nilai rata-rata pakai uji beda. Tapi kalau kita bandingkan 3 kelompok, misalnya membandingkan kelompok 1 dengan kelompok 2 dengan kelompok 3, jadi lebih dari 2 kelompok, itu tidak pakai uji T, tapi pakai ANOVA seperti itu ya. Kemudian itu univariat. Ada lagi multivariat, ya ini lagi ya. Paling tidak itu ada korelasi. Nah, lebih kompleks jadi, tapi enak bahwa tadi uji signifikansi, berbeda secara signifikan. Ini berkorelasi enggak gitu ya, antara minat dengan motivasi, misalnya antara kemampuan keterampilan dengan knowledge gitu ya, knowledge dengan sikap, atau minat dengan gaya belajar misalnya, kita bisa uji korelasi, apakah dia berkorelasi atau tidak ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada plus minusnya sebenarnya ya. Asik ya Teh sebenarnya tuh. Jadi tadi nih sekalian menjawab sama pertanyaannya Kak Dewi ya. Dia bilang ribetnya apa? Ribetnya cuma di awal doang, karena kita memang harus tahu dan harus dapatin fondasi yang kuat dulu ya Teh untuk masuk ke bab berikutnya. Tapi kalau di awalnya udah bagus, selanjutnya tinggal jalan aja. Dan biasanya kalau di kuanti itu hasilnya udah nggak bisa terbantahkan lagi kalau ujian skripsi ya Teh. Itu dia betul ya. Jadi kalau dari hasil uji statistik misalnya kita menggunakan statistik, ternyata di situ hipotesis kerjanya yang diterima berarti berbeda secara signifikan, ya sudah selesai gitu ya. Nah, paling yang uji inginnya kira-kira kenapa penjelasannya ini berbeda secara signifikan. Itu sebenarnya dinamikanya tetap ada bantuan penelitian yang kuali juga akhirnya. Nah sekarang seringkali orang nggak bisa hanya kuali, nanti jadi tidak bermakna gitu kan ya. Kemudian atau kuanti saja juga tidak bermakna, hanya oh udah berbeda, terus apalagi kalau sudah berbeda. Kita lihat dinamikanya, karena apa yang menyebabkan itu berbeda atau tidak. Nah, karakteristik dari penelitian kuali dan kuanti sebenarnya selain itu juga bisa dilihat dari rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya, apakah terdapat perbedaan, apakah ya, itu menunjukkan kuanti. Tapi kalau bagaimana gaya belajar, bagaimana kemampuan komunikasi, bagaimana itu sudah jelas rumusan masalah untuk yang kuali. Seperti itu. Dari rumusan masalah kelihatan. Nah sekarang seringkali apakah terdapat perbedaan berarti kuanti. Tapi berikutnya bagaimana profil. Berarti di situ ada kuali. Nah sekarang seperti itu. Kuanti gandeng kuali atau sebaliknya. Supaya kuali ini memiliki nilai guna yang lebih tinggi sehingga tetap didampingi dengan penelitian yang kuanti. Jadi nggak ada yang murni penelitian kuali atau murni penelitian kuanti.
mereka berdua itu sebenarnya pasangan yang saling melengkapi ya Teh. Betul, pasangan yang saling melengkapi itu penting ya. Ntar yang jomblo jadi baper loh Teh yang nonton ini langsung cari pasangan. Iya, Ini juga tapi ada yang yang katanya gimana? gini, gimana cara menentukan hipotesa? Apakah hipotesa itu harus sesuai dengan teori? Oke, ya. Jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Yang mana jawaban sementara itu kita susun berdasarkan kajian teori yang ada. Gitu ya. Tapi dari kajian teori yang ada itu untuk apakah benar enggak sih teori yang sudah ada itu kita uji, gitu kan? Nah, kita lakukan penelitian, kita lakukan pengukuran, kita lakukan analisis. Nah, ternyata bisa aja hipotesisnya itu tidak sesuai. Atau ada namanya kalau di kuant itu hipotesis statistik di sana. Ada hipotesis nol, ada hipotesis kerja. Kalau hipotesis nol tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh misalnya gitu ya. Tapi kalau hipotesis kerja, ada perbedaan, ada pengaruh misalnya. Pengaruh media pembelajaran yang digunakan terhadap kemampuan komunikasi ya individu dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada dua hipotesis, bisa hipotesis nol, bisa hipotesis kerja untuk statistiknya. Tapi kalau hipotesis penelitian yang kita susun, itu dikaji berdasarkan teori yang sudah ada, gitu ya. Oke, tapi teori juga nggak stagnan di situ ya. Oke, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan banyak penemuan baru, bisa saja hipotesisnya tidak terbukti, hipotesis penelitian kita, begitu ya. Oh, jadi nah, kadang-kadang tuh, Teh, kalau di penelitian kuantitatif itu, mahasiswa tuh suka takut kalau hasil penelitian itu tidak terbukti, Teh. Jadi pengennya itu hipotesis diterima semua. Jadi kadang-kadang itu tuh, ini gimana ya caranya supaya ini bisa digunakan? Jadinya mengada-ngada sama data, Teh. Itu sebenarnya jadi itu sebenarnya konsep yang salah. Kita lihat ya, ada mahasiswa S1, ada S2, ada S3. Itu berbeda. Kalau S1 itu sebenarnya lebih ke arah dilatih supaya memiliki sikap ilmiah. Dilatih supaya memiliki keterampilan proses sains. Dilatih supaya memiliki kemampuan bisa seperti kelakuannya para ilmuwan, bisa merumuskan masalah, bisa menganalisis, bisa mengamati gitu ya, bisa menyelesaikan masalah, bisa menyusun kesimpulan. Tidak harus kesimpulan itu adalah apa? Bisa jadi berbeda dengan teori yang sudah ada. Jadi nggak ada di dunia ini adalah nilai yang mutlak, tidak ada. Misalnya Teteh sebagai orang ya dari eksak ya, kebetulan bidangnya kimia polimer. Itu nggak ada di dunia ini nilai yang sesungguhnya, tidak ada nilai mutlak, itu tidak ada. Yang ada adalah nilai rata-rata atau nilai pada umumnya. Jadi kalau cantik mutlak, ganteng mutlak itu tidak ada, ya kan? Bener ya? Coba di dunia ini yang cantik, yang paling ganteng ya Nabi Yusuf misalnya, seperti itu. Yang ada adalah rata-rata. Jadi nilai rata-rata sebenarnya gitu ya, harus diyakini cantik rata-rata dan ada pembandingnya begitu ya. Oke, jadi jangan ketakutan kalau S1 itu bukan harus bahwa hipotesis penelitiannya itu terbukti. Tidak, yang penting bisa menjelaskan kenapa hasilnya seperti itu, dinamikanya bagaimana, nanti diperkuat oleh penelitian kualinya itu kan, kita deskripsikan kenapa hasilnya seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting sekarang, mahasiswa sekarang itu sebenarnya adalah outcome-nya, bisa menghasilkan suatu luaran, ya kan? Capaian pembelajaran dalam bentuk luaran apa? Bisa menulis, bisa mengomunikasikan hasil penelitiannya, baik secara lisan pada saat ujian, pendadaran seperti itu, atau juga sekarang secara tulisan kan wajib ya, S1 juga harus publikasi di jurnal, paling tidak minimal di jurnal student, di institusinya masing-masing. Kemudian untuk S2, betul-betul sekarang harus di jurnal yang bereputasi. Jadi kemampuan komunikasi secara tulisnya lebih tinggi lagi gitu ya. Di jurnal bereputasi terindeks Scopus. Untuk S3, tambah lagi begitu. Minimal harus berapa?
jurnal. Nah, tentunya kesahihannya, kevalidannya itu makin harus diikuti ya kalau jenjang pendidikan makin tinggi. Tapi kalau untuk S1 tidak perlu takut-takut gitu ya. Sehingga harus ngotak-ngatik data supaya bahwa ini nilai dengan ini harus berbeda atau metode ini memang berpengaruh gitu ya terhadap variabel terikat. Atau juga mungkin kalau yang sintesis senyawa kimia ya, nggak jadi itu S1, nggak jadi produk, tidak masalah. Mungkin jadinya adalah kontaminannya begitu, jadi yang lain lah ya, harusnya jadi B, ini jadi C atau jadi D dengan karakteristiknya seperti ini. Nggak masalah gitu, yang penting bisa menjelaskan kenapa tidak jadi produk yang diharapkan gitu. Mungkin ingat dengan penemuan waktu itu ada antibiotik penisilin, itu kan tidak sengaja udah mau dibuang gitu ya sama penemunya, tapi ditaruh dulu di meja, ternyata itu menjadi sesuatu yang memang di situ ada novelty-nya, kebaruannya. Intinya seperti itu. Kemudian ini ada yang tanya lagi nih, Prof. Saya ingin bertanya, penentuan besar sampel untuk uji hipotesis korelasi multivariat populasi saya berjumlah 95 orang. Mohon saran, rumus yang tepat untuk penentuan besaran sampelnya berapa, Teh? Oke, jadi kalau yang multivariat itu berarti populasinya di sini populasi yang nyata, yang real, begitu tinggal sampelnya 20%, ya minimal ya, 20% kali 95, seperti itu. Jadi sekitar 20 begitu ya. Oke. Sekitar 20 ya jumlahnya ya. Jumlah sampelnya. Ya, jumlah sampelnya ini buat Telindon ya. Kemudian selain jumlah sampelnya, nanti yang harus kita ambil juga teknik samplingnya adalah kalau memang kuanti supaya kesimpulannya lebih bisa dibuat general, itu dia harus mengikuti tekniknya random sampling. Jadi diacak. Mungkin model pengundian juga boleh sih, 95 di situ kemudian kita ambil aja secara acak. Nah, itu sudah menunjukkan random sampling dengan teknik undian misalnya di kota. Ya. Teh, ini kan kita lagi pandemi ya, dan proses pengerjaan skripsinya anak-anak kan juga harus tetap berjalan kayak gitu loh. Padahal sekarang akses kita kemana-mana itu agak susah. Sebenarnya dengan penelitian kuantitatif ini juga lebih dimudahkan ya, Teh, karena kita bisa menyebarkan kuesioner menggunakan teknologi. Betul, betul sekali. Metode kuanti mudah sekali. Jadi misalnya kita mau melakukan uji korelasi, ya, yang gampang lah misalnya di penelitian sosial, misalnya pendidikan ya. Apakah, berarti kuanti, apakah ada korelasi atau apakah ada hubungan ya antara prestasi belajar dengan minat misalnya begitu ya. Nah, prestasi belajarnya kita kumpulkan, mungkin bisa kita kirim dalam bentuk online ya, Google Form misalnya, ya kan, untuk mengukur itu sehingga nanti data prestasi belajar sudah bisa. Atau juga sebenarnya prestasi belajar bisa menggunakan data dalam bentuk dokumentasi. Kita uji korelasi itu menggunakan data yang sudah ada. Misalnya ini posisinya semester 1, kita bisa menggunakan semester yang sebelumnya itu untuk melihat prestasi belajar. Berarti pakai dokumen kan, minta ke gurunya. Nah, kita lihat korelasinya terhadap minat. Nah, kebetulan mungkin minat guru nggak punya data itu, baru kita sebar dalam bentuk angket yang harus diisi ya, dalam bentuk Google Form dan lain sebagainya. Udah dapat 2 data itu, kemudian kita uji korelasi. Selesai seperti itu. Nah, instrumennya yang penting adalah dia harus uji validitasnya dan reliabilitasnya. Bagaimana uji validitas gitu ya? Nah, uji validitas berarti paling tidak bisa dilakukan dengan expert judgment ya. Jadi untuk validasi logis atau teoritis. Syukur-syukur mungkin kalau S1 biasanya cukup. Nah, tapi kalau untuk jenjang yang lebih tinggi itu harus ada validasi empiris, diuji cobakan dulu di sampel yang lain gitu ya. Kemudian kita analisis, oh berarti soal ini atau tadi instrumen ini masih bisa dipakai atau gugur, misalnya nanti diganti dengan yang lainnya. Nanti untuk validasi bisa dilihat substansinya berdasarkan teori yang ada, atau konstruksinya, atau juga masalah bahasa. Misalnya gugur karena bahasanya aja ambigu, berarti kita tinggal memperbaiki bahasanya.
Seperti itu ya. Ya, oke. Buat calon sarjana yang udah bergabung, kalian tuh boleh nih curhat di sini. Jadi boleh tanya. Kita lagi bareng Teh Eli, kalian bisa apa? Diserap nih ilmunya. Mumpung kita dikasih waktu, dikasih kesempatan sama Teh Eli untuk sharing. Nah, untuk kalian juga yang sudah join malam ini kita ada giveaway. Jadi nih Teh, mahasiswa kan sekarang lagi pada Hmm, banyak yang curhat nih semenjak pandemi, hmm, kuliahnya jarak jauh, kuota internetnya tuh jadi banyak banget. Nah, malam ini betul siap betul. sarjana kasih giveaway. Jadi kita akan bagikan beberapa voucher pulsa. Mudah-mudahan nanti Hmm, ini bisa sedikit membantu lah untuk pembelian kuota internet ya itu. Mudah-mudahan memang hmm. digunakan kuota internetnya buat ngerjain skripsi ya Teh, bukan buat Nah itu ya. game. Hmm, Nah, terus Teh, biasanya tuh kan kita juga berat itu dalam menyusun tadi instrumennya Teh. hmm. Tadi ada yang kalimat yang ambigu kayak gitu, memang agak-agak kadang tuh suka bingung antara menyusun kalimat ini ambigu nggak ya, kayak gitu tuh ada tips nggak sih Teh cara mudah untuk kita membuat kuesioner kayak gitu? Oke, jadi itu masalah bahasa ya. Nanti mengikuti ejaan bahasa Indonesia yang disempurna. Yang penting itu kita harus lakukan validasi logis dulu dengan ahli. Tetap kita datangin gitu ya. Misalnya penelitian sosial atau penelitian misalnya pendidikan. Di situ mungkin eh, kita minta tolong kepada beliau untuk melihat aspek bahasanya juga. Nanti dikomentari bahasanya kurang begini-begini misalnya. Kemudian kalau substansi tentunya dikaitkan dengan teori yang sudah ada ya di kajian pustakanya. Ini sesuai enggak sih untuk substansinya. Nah, untuk konstruksinya juga. Nah, ini semuanya kita minta bantuan validasi ahli gitu ya, ahli atau juga teoritis seperti itu. Karena memang biasanya pengalaman saya juga mahasiswa itu untuk bahasa itu seringkali jangan mikir bahasa, kontennya aja udah setengah mati mungkin seperti itu. Sampai ada komentar nih di tempat teteh itu katanya gini, Bapak Ibu dosen kalau apa ya menilai skripsi itu jangan dilihat bahasanya ya bagaimana, karena skripsi itu adalah karya ilmiah. Kalau karya ilmiah bukan karya populer. Kalau populer itu kan masyarakat umum bisa membacanya, tidak perlu mengernyitkan dahinya begitu ya. Karena populer, bahasanya ringan begitu ya. Namanya ini artikel ilmiah, karya ilmiah berarti memang dengan bahasa yang sesuai ya. Kalau kita ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan misalnya seperti itu ya, sampai menulis kata depan yang menunjukkan tempat di kelas, di laboratorium itu banyak yang udah digabung aja, tabrak aja begitu ya. Nah, harusnya kan dipisah seperti itu, atau kalau dimainkan malah dipisah, itu kan ketukar-tukar ya seperti itu. Ya itu harus punya ini aja EYD dilihat ya, kalau menulis kata depan bagaimana, kata sambung bagaimana ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi itu ya kalau mahasiswa itu lengkap ya, bahasanya juga harus dikuasai, terutama untuk skripsi ya karena karya ilmiah. Iya, benar-benar. Teh, ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya kita buat apa penelitian tentang pengembangan, itu perlu uji statistik nggak, Teh? Oke, ya. Penelitian pengembangan atau research and development adalah, kita lihat dulu per definisi ya. Penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk. Itu ya, jadi untuk menghasilkan produk. Biasanya tahapannya ada mulai dari pendahuluan, begitu ya, define, ada desainnya, ada developnya, dan ada disseminate. Nah, kalau memang penelitian pengembangan yang lengkap ini semuanya harus dilakukan, begitu ya. Kalau define berarti mendefinisikan apa sih yang mau kita kembangkan, produknya berupa apa, speknya bagaimana, begitu ya. Kemudian nanti desainnya. Oh, desainnya nanti harus ada menu ini, misalnya dibuat dalam bentuk media cetak dan lain sebagainya ya. Nah, yang di developnya ini baru dilakukan uji coba. Uji cobanya itu ada skala terbatas, ada uji coba skala luas. Oke. Nah, dari uji coba skala luas mungkin di situ kita bisa membuat kesimpulan bahwa produk ini sudah berhasil dikembangkan lewat tadi penelitian pengembangan, baru nanti apakah
produk ini bisa digunakan gitu ya untuk masyarakat atau tidak, maka harus dilakukan disseminate, penyebaran dengan skala lebih luas lagi. Nah, biasanya kita sebut sebagai uji keefektifan. Nah, kalau untuk uji ini ya seringkali minimal kita harus menggunakan ya enggak statistik yang seperti uji T gitu ya, atau juga uji korelasi. Ya minimal kita membandingkan misalnya minnya gitu ya dan sebagainya. Nanti biasanya kualitas aja bahwa produk ini kualitasnya sangat baik, pakai skala Likert ya, sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Untuk S1 seperti itu. Tapi kalau untuk S2, S3 tidak sampai di situ. Benar-benar kita di tahap akhir itu ada metode eksperimennya. Jadi kita sudah berhasil nih mengembangkan suatu produk. Produknya misalnya lembar kegiatan mahasiswa yang kita buat ya. Nah, kita sebarkan, digunakan oleh mahasiswa. Jadi kita coba ada kelas eksperimen yang menggunakan produk kita, hasil pengembangan, ada kelas kontrolnya menggunakan yang biasa saja gitu ya, lembar kegiatan yang biasa saja. Berarti itu kan metode eksperimen, ada kelas eksperimennya dan ada kelas kontrol. Gitu kan? Nah, nanti kita bandingkan, paling tidak pakai tetap uji T, itu wajib seperti itu. Ya. Jadi tergantung nanti. Kalau memang S1 cukup tadi ya uji coba skala luas dengan statistik yang sederhana begitu. Tapi kalau untuk jenjang yang lebih tinggi harus sampai dicoba digunakan untuk pengukurannya di skala luas. Tetap ada metode eksperimen di sana. Jadi akhirnya lengkap ya. Ada R&D dan ada eksperimen di belakangnya dengan menggunakan nanti ada uji statistiknya juga. Itu lebih sahih begitu, lebih lengkap. Masya Allah ya Teh ya, memang beda setiap jenjang itu bebannya Teh ya. Nah bebannya itu, kalau S1 itu bebannya nggak terlalu, jadi kalau hipotesis penelitiannya tidak terbukti tidak masalah, yang penting tadi balik ya, kita harus bisa menjelaskan dinamikanya, kenapa-kenapanya itu, dengan tentunya mengkaji berbagai literatur, ada kegiatan diskusi, yang mana di diskusi itu kita bahas dengan diperkuat oleh literatur yang sudah ada. Seperti itu. Oke Teh, sambil kita istirahat, saya mau kasih satu pertanyaan sama yang udah bergabung sama kita malam ini. Jadi kita akan cari satu pemenang giveaway dari Chef Sarjana. Pertanyaannya gampang. Jadi kalau tadi dari awal udah nonton live kita sama Teh Eli, Teh Heli mengungkapkan bahwa kalau di kuantitatif sama kualitatif itu ada yang namanya analisis. Nah, pertanyaannya, kalau di kuantitatif, analisis data dilakukan berapa kali sampai penelitian selesai? Ayo, kalian bisa jawab di komen sekarang. Nanti kita akan pilih siapa jawaban yang paling cepat, kemudian siapa yang paling benar. Jadi nggak hanya cepat aja ya, tapi dia juga harus benar. Terus nggak boleh protes. Nanti saya kayaknya duluan. Nanti yang paling duluan itu yang ada di layar saya. Jadi nanti akan saya capture nanti, jawabannya yang benar. Kemudian dia juga cepat muncul di layarnya kami di Siap Sarjana. Nanti kita akan DM dan kita akan kirimkan vouchernya. Ayo, ini udah ada yang teman-teman bergabung. Kira-kira ada berapa kali analisis data untuk penelitian kuantitatif? Gampang ya Teh sebenarnya tadi. Teteh udah jelaskan. Ya, kalau memperhatikan sudah dijelaskan tadi. Ini suruh ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya di penelitian kuantitatif itu berapa kali melakukan uji analisis data ya? Melakukan analisis data. Betul. Yuk dijawab. Kalian tulis jawabannya di komen. Ini udah ada Aindra katanya 2 kali. Belum, masih kurang. Dikit lagi bener tuh. Uji analisisnya ada berapa kali. Kalau tadi sih kita kasih clue ya Teh. Kalau kualitatif itu kata Teteh bisa berkali-kali. Bahkan setiap ini diuji. Dapat data ini diuji. Dianalisis. Dapat data dianalisis. Nah kalau di kuantitatif berapa kali kalian akan menganalisis? Tadi Teteh udah jelasin di awal. Jadi asik loh sebenarnya. Jadi Teteh bilang itu hanya memang ribetnya tuh ada di awal ya. Tapi kalau bab awal itu udah
semuanya udah bagus, udah fix, ya udah jalan ke belakangnya tuh enak banget ya Teh ya. Iya, betul. Hanya Ini ada yang persiapan di awal yang ribet. 3 kali, belum benar. Ayo lagi. Langsung klik di komennya, jawab, nanti kita akan DM langsung dan dapat kita voucher gratis. Beberapa kemudian di kuantitatif itu asiknya lagi, biasanya kita juga kalau udah punya data, kita analisisnya udah kita bisa jelasin, kemudian bisa tunjukkan data-data itu dapat dari mana, pengambilan sampelnya seperti apa. Biasanya udah selesai ya Teh di sidangnya? Iya, malah nggak ribet sebenarnya di sidangnya itu dibandingkan yang kuali itu, wah kayak kan ya apa ya, di situ selain analisis datanya ya tadi berkali-kali tiap tahap ya, kemudian juga sangat tergantung dari kemampuan sosialisasi dari si peneliti itu sendiri, kan? Kemampuan analisisnya juga ya lumayan kan menurut Teteh, makanya Teteh nggak terlalu suka dengan penelitian kualitatif. Selain itu juga tadi masalah generalisasinya itu kan hanya berlaku untuk nah, sehingga kita sebagai peneliti itu juga sebagai instrumen sangat dekat dengan data penelitian yang kita kumpulkan gitu ya. Nah, dan mungkin membutuhkan waktunya juga relatif lebih panjang. Untuk penelitian kuali yang sesungguhnya kan lebih panjang. Kalau kuanti yang penting di awal itu ya udah selesai. Dan untuk ujian itu biasanya kalau untuk penelitiannya kalau udah oke nggak bermasalah, paling nanti ditanya konsep dasar, teori-teori yang ada kaitannya dengan perkuliahan, mungkin seperti itu. Kalau malah skripsinya yang bab 4-nya oke lah sudah gitu kan, seringkali nggak ditanya, malah nanti kajian teorinya itu yang ditanya gitu ya. Dan seringkali nggak bisa jawab gitu ya masalah. Kuali biasanya mempertahankannya jadi lebih berat ya saat sidang. Nah, yang mempertahankan bab 4-nya hasil begitu dan diskusinya itu yang memang berat ya dibandingkan yang kuanti. Karena itu tadi kita harus menunjukkan kita tidak hasil datanya itu tidak subjektif, walaupun cenderung subjektif kan untuk kualitatif, tapi itu kualitatif. Kalau mungkin ada pengkodingan begitu kan kalau di kuali ya, dari beberapa ini ada proses codingnya dan analisisnya juga kan sebenarnya ribet menurut Teteh gitu, karena memang biasanya senang dengan angka-angka gitu ya, apalagi wanita kan senang dengan angka, jadi pas kalau memilih penelitiannya adalah kuanti ya, seperti itu ya. Apalagi karena teori sudah ada nih. Ini masih belum ada yang benar, katanya ada yang jawab 3 kali analisis data untuk kuantitatif. Salah ya Teh? Masih belum ya Teh? Salah, iya. Nggak nyampe 3 kali, udah dapat clue loh. Nggak nyampe 3 kali. Mungkin yang bisa nyampe 3 kali itu kalau menggunakan penelitian kualitatif ya. Kualitatif. Kalau kuantitatif nggak nyampe 3 kali, malah 4 kali. Nggak salah, bukan dia nggak banyak, sedikit. Untuk analisisnya itu nggak sampai berkali-kali dan banyak kalau untuk kuantitatif gitu. Terus Teh, asiknya lagi Teh kuantitatif. Kadang data kuesioner yang disebarkan kita juga bisa minta bantuan orang lain ya Teh? Betul, bisa orang lain aja. Atau misalnya kita biasanya kalau kuanti itu seringkali memilih tadi metode survei disebarkan begitu saja pakai online juga nggak masalah begitu ya, atau juga dengan menggunakan metode eksperimen misalnya ya, jadi ada perlakuan mungkin karakteristiknya buatan begitu ya kan, itu bisa jadi untuk menjaga jarak itu biasanya yang memberikan treatment sebagai pelaku itu bukan peneliti, bisa orang lain gitu. Misalnya kalau di sekolah ya ingin menerapkan metode A begitu ya, kelas eksperimen pakai metode A yang baru,
kelas kontrolnya pakai metode yang biasalah dipakai di sekolah itu sehari-hari. Nanti yang mengajarnya ya guru aja di sekolah itu, bukan penelitinya. Itu malah lebih bagus begitu, biar pengaruh guru itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Nah, kan enak banget ya. Cuma tadi di awalnya itu proposalnya, instrumennya balik lagi ke sana yang agak banyak ya. Harus divalidasi juga seperti itu. Ya. Jadi kalau kayak kualitatif itu kan kayak misalnya dia menggunakan pengumpulan datanya observasi, kan susah kalau observasi digantikan oleh orang lain selain peneliti ya. Iya, karena instrumennya itu adalah peneliti itu sendiri, jadi nggak bisa dititipin ke orang lain, tapi harus peneliti yang terjun langsung mengumpulkan data itu. Karena instrumennya itu ya diri sendiri itu gitu ya. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur gitu ya. Nanti datanya itu diambil dari subjek penelitiannya, ya mungkin informan begitu ya, yang memberikan informasi. Jadi disitulah mengapa kuali itu memang sangat dekat ya, data dengan peneliti itu sendiri. Nah sebenarnya kalau lihat dari kondisi saat ini, lebih tepat itu penelitian-penelitian skripsi sekarang itu malah yang kuanti ya Teh. Kuanti, iya. Mau bidang sosial juga, kuanti bisa dilakukan tadi, bisa uji beda, uji korelasi, bisa juga mungkin metodenya adalah ex post facto. Jadi itu kejadian yang sudah lama gitu ya. Misalnya gini, ingin melihat miskonsepsi yang terjadi pada mahasiswa. Mahasiswa itu kok seringkali kok kita lihat kalau ujian itu nilainya jelek karena ternyata dia salah konsep begitu. Nah, kita ingin melihat gitu ya, ingin melihat kira-kira penyebabnya apa, kan itu sudah terjadi ya. Mungkin dosennya memberikan metode yang pas atau soalnya aja yang biar kelihatan dosennya gila, jadi soal yang susah, tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat, tidak sesuai dengan silabus yang dibuat oleh dosennya dan sebagainya. Nah, itu semua data itu kan tinggal dokumen aja ya, kita lihat begitu ya, kira-kira penyebabnya apa, kenapa mahasiswa ini mengalami miskonsepsi. Nah, seperti itu. Jadi untuk pandemi ini sebenarnya yang lebih cocok kalau kita menggunakan tadi metode kuanti, karena kita bisa jaga jarak, kemudian nanti sebagai pelakunya bisa orang lain gitu ya. Kita di belakang layar sebagai penyusun proposal yang merumuskan masalah, nanti yang menyusun instrumen, ya beratnya di situ, dan juga sebagai penganalisis data itu. Ya, okay. Tapi pelakunya nanti bisa orang lain begitu ya. Teh, jadi jawaban dari pertanyaan kita pada penelitian metode kuantitatif itu analisis datanya berapa kali Teh? Ini udah ada jawabannya. Sekali saja. Sekali saja di akhir gitu kan. Di akhir setelah melakukan kegiatan penelitian. Prosedur penelitian sudah lengkap ya. Oke. Langsung kita bawa ke kamar, dikerjakan, dilakukanlah analisis data. Cukup seperti itu. Tidak perlu balik lagi ke lapangan untuk mengukur gitu ya, data yang diperlukan. Oke, sekali aja di akhir kegiatan penelitian sebelum menyusun laporan. Jadi jawabannya cukup satu kali aja di akhir penelitian ya, sebelum menyusun laporan. Kalau ini ada yang jawab nih, katanya ada pilihan teknik analisis data kuanti, ada korelasi, komparasi, regresi, univariat. Itu maksudnya apa tuh Teh? Oke, jadi untuk tadi saya balikan lagi ya. Kalau kuanti itu kita lihat dari rumusan masalahnya aja. Apakah jadi ada, kita ingin melihat uji beda. Apakah terdapat perbedaan antara metode A dengan metode B, misalnya begitu ya? Antara kemampuan keterampilan komunikasi dalam bentuk angka, antara kelompok A dengan kelompok B itu pakai uji beda. Nanti statistiknya uji T. Jadi metode itu uji beda, wajib seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi kalau uji bedanya, terus kalau korelasi kita ingin melihat hubungan. Kalau tadi ingin membedakan, ini berbeda atau enggak? Kalau ini, apakah antara variabel satu dengan variabel lainnya itu berhubungan atau tidak? Pakai korelasi. Kemudian ada lagi regresi. Apakah ini pengaruh gitu ya? Apakah prestasi belajar si anak dipengaruhi oleh AQ gitu ya? Pakai angka-angka, AQ dalam bentuk angka begitu ya. Oke. Kemudian kita lakukan regresi.
ya. Kemudian ada lagi kalau yang kita ingin bandingkan itu tiga variabel gitu, metode A, metode B, metode C, metode D dan seterusnya lebih dari dua, itu pakai analisis variansi ANOVA seperti itu. Ya, itu jadi metode-metode yang mungkin bisa dikatakan metode statistik yang bisa kita pilih. Ya. Nah, itu sebenarnya pilihan ya Teh, bukan dalam satu Bisa, penelitian semuanya kita juga. pakai. Nah, satu penelitian cukup mungkin beda penelitian yang lain korelasi gitu ya. Penelitian lain pakai multivariat dan sebagainya. Makanya jawabannya satu gitu. Iya. Oke, kalau dapat pemenangnya nanti tunggu aja akan di DM oleh Siap Sarjana. Kita udah mau hampir selesai nih, nggak terasa udah hampir 1 jam Teteh kita Oh bersama. iya. Udah banyak sekali udah dibagi ilmu-ilmu. Saya juga jadi belajar Teh tentang kuantitatif. Di sini juga teman-teman udah tadi sahabat-sahabat calon sarjana udah juga banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan sama kita. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk Teteh atas waktunya malam ini. Ya, sama-sama. Sama-sama. Sahabat-sahabat yang udah bergabung malam ini sama kita bisa cepat-cepat jadi sarjana, nggak calon terus. Amin, ya. Lain misalnya jadi calon pengantin, calon kepala daerah gitu ya Teh. Jangan calon sarjana terus ya Teh ya. Iya, iya. Teteh, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan sama-sama. diajak live bareng. Senang banget bisa sharing ilmu ya. Ya, sampai ketemu lagi ya Teh. Ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, jadi tadi kita udah dapat salah satu pemenang yang akan dapat pulsa gratis dari kita, voucher-voucher gratis dari kita. Nanti siap-siap terima DM ya. Saya akan tadi udah ada yang jawab sih. Sebenarnya vouchernya akan dibagi 2, tapi kayaknya yang jawab benar itu cuma 1. Jadi 1 itulah yang nanti akan kita kirimkan voucher pulsa. Nggak dikirim malam ini, mungkin kalau nggak besok, lusanya. Oke? Sampai ketemu lagi di live Siap Sarjana. Buat kalian yang baru bergabung dan telat, kalian bisa tonton full di YouTube kita, YouTube channel kita. Boleh cek juga. Terus kalau masih banyak yang masih penasaran terkait sama sharing-sharing ilmu, kita juga akan membentuk satu kelompok belajar bersama. Kalian bisa lihat link di atas, ada link Telegram. Kalian bisa klik dan bergabung di Telegram itu. Siapa tahu nanti kalian bisa menemukan teman-teman dari kampus lain yang punya isu yang sama, kemudian penelitian yang sama. Kalian bisa sharing dan saling berbagi apa aja kendala kalian. Biasanya sih kalau zaman dulu tuh ada kayak semacam belajar kelompok gitu. Nah, nanti di situ kita akan kesulitan kalian di mana, kita akan cari ahlinya, kemudian kita coba selesaikan bareng-bareng di situ. Malam hari ini saya ucapkan terima kasih yang buat sudah bergabung. Kemudian sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.